Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian jamaah Zuhur Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah, kajian tazkiyah kita di hari Rabu yang terakhir di bulan Safar ini, kita ingin bicara tentang balasan amal, yakni memahami konsep balasan amal. Ini persoalan yang sebenarnya tidak sederhana, karena kalau salah konsep, bisa-bisa segala jerih payah kita di dalam melakukan amal menjadi sia-sia, disia-siakan oleh kita yang melakukannya. Na'udzubillah. Bicara tentang konsep balasan amal, nggak bisa dilepaskan dari hidup. Sering kita dengar, bahkan ini yang kita percayai, kalau hidup adalah perjalanan. Perjalanan kemana? Perjalanan pulang kembali ke akhirat. Ini hakikat dari hidup. Jadi perjalanan pulang kembali ke akhirat. Nah, kalaulah hidup adalah perjalanan pulang kembali ke akhirat, dengan cara apa kita pulang kembali ke akhirat? Tidak ada cara untuk membuat kita betul-betul pulang kembali ke akhirat kecuali dengan kita beramal baik dengan orientasi akhirat. Tidak ada pilihan bagi kita kecuali kita jalani hidup ini dalam amal baik yang orientasinya adalah akhirat. Nah, beramal baik dengan orientasi akhirat ini nanti ada kaitannya dengan soal balasan. Selama ini kita memahami yang namanya berhasil itu apa, Bapak Ibu? Berhasil itu kan artinya kita melakukan sesuatu yang ada hasilnya. Kita melakukan sesuatu yang ada hasilnya. Nah, kalau bicara yang ada hasilnya, pengertian hasil di sini hasil di dunia atau di akhirat? Hasil di dunia. Berobat itu kan amal ya, berobat itu usaha. Kapan kita dianggap berhasil ketika berobat? Ada hasilnya. Hasilnya apa? Sembuh. Ya, berarti kalau ada orang yang berobat lama, mahal, tapi nggak sembuh, itu merasanya berobatnya nggak berhasil. Iya. Nah, ini yang pada akhirnya kita harus membuat kaidah. Kapan sih sebenarnya seseorang itu dianggap berhasil di dalam melakukan amal? Berhasil itu sekali lagi ada hasilnya, dan hasil itu dianggap sebagai balasan dari kita beramal. Sehingga kalau ada balasannya nggak sia-sia. Berbuat baik ke tetangga, tangannya berhasil nggak? Apa hasilnya? Tetangga jadi baik. Itu dianggap sebagai hasil dari saya berbuat baik. Tapi kalau berbuat baik ke tetangga tapi tetangga tidak baik, itu kita merasa berhasil atau nggak berhasil? Nggak ada hasilnya ya. Kenapa nggak ada hasilnya? Tetangga tetap aja nggak baik sama saya. Nah,
Ini kan konsep yang harus kemudian kita clearkan, betulkah sebenarnya makna balasan amal seperti itu. Nah Bapak Ibu, dasar dari kita memahami konsep balasan amal ini ada 2 ayat. Yang pertama adalah surat Ar-Rahman, ya, ayat ke-60. Ya. Kita banyak hafal ya surat-surat yang ayat-ayat yang ada di surat Ar-Rahman ini, terutama ayat fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Itu kan ayat ke-59 ya. Ayat 60-nya ya, hal jazaul ihsani illal ihsan. Ya. Dan tiadalah balasan ihsan kecuali ihsan. Tiadalah balasan ihsan kecuali ihsan. Ihsan itu kan artinya amal baik. Artinya amal baik. Nah, berdasar ayat ini kita paham berarti ada konsep balasan amal itu ada. Ya, buktinya terang sekali Allah menyebut tiadalah balasan ihsan kecuali ihsan. Ya. Nah, tapi berdasarkan ayat ini, ya, amal baik yang akan dibalas itu adalah amal baik yang memenuhi kriteria ihsan. Berarti pertama, kalau kita pengen amal baik kita dibalas, ya memastikan amal baik kita memenuhi kriteria ihsan. Ya, memenuhi kriteria ihsan. Dan kelak nanti kalau amal baik kita memenuhi kriteria ihsan, ya balasannya juga ihsan. Ya, balasannya juga ihsan. Ini dasar dari perbincangan kita siang ini. Ar-Rahman ayat 60 dan satu lagi Asy-Syura. Asy-Syura itu surat ke berapa Mas Hari? Setelah Fussilat ya. Fussilat itu 40 kalau nggak salah. Oh setelah Ghafir, maaf ya, pokoknya nanti dilihat aja lah surat Asy-Syura ya. Surat ke-41 atau berapa, ayatnya ayat 20 ya. Di ayat itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthi. Man kana, barang siapa yang beramal ya, yuridu mengharapkan harthal akhirah ya, balasan di akhirat ya, barang siapa yang beramal mengharapkan balasan akhirat ya, nazid lahu fi harthi, maka akan kami tambahkan untuknya balasan akhirat itu. Iya. Kami akan tambahkan balasan akhirat itu. Wa man kana yuridu harthad dunya, tapi siapa saja yang beramal mengharapkan, menghendaki harthad dunya, balasan dunia, nu'tihi minha, kami akan berikan balasan itu. Kami akan berikan balasan itu. Ya. Jadi yang mengharapkan balasan di dunia juga kata Allah, nu'tihi minha, kami akan berikan balasan dunia itu. Ya. Tetapi Allah nyatakan wa ma lahu fil akhirati min nasib. Ya. Dan tiadalah lahu untuknya fil akhirati, di akhirat nanti, apa yang enggak ada, min nasibin, bagian. Ya. Jadi yang beramal mengharapkan pahala balasan di dunia, ya Allah berikan balasan dunia itu ya, tetapi tidak ada bagian nanti di akhirat. Itu yang Allah nyatakan di surat Asy-Syura ayat ke-20 ini. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah, kalau kedua ayat tadi kita gabungkan ya, maka muncullah pengertian seperti ini. Pertama, amal baik kita harus memenuhi kriteria ihsan. Iya. Nah, apa itu amal ihsan? Nah, kalau langsung dikaitkan dengan soal balasan, maka ihsan adalah amal baik yang menghasilkan kebaikan yang bernilai akhirat. Itu ihsan. Amal baik yang menghasilkan kebaikan yang bernilai akhirat.
Ya, nah kalau bernilai akhirat berarti wujudnya apa? Ya wujudnya seperti yang dikatakan oleh Allah, hal jazaul ihsan illal ihsan. Ya. Contoh, ada orang yang dia sudah melakukan amal ihsan, rajin sedekah. Ya. Setelah rajin sedekah, ya, kok sekarang saya gampang tahajud ya. Padahal biasanya sulit sekali tahajud ya. Alarm 5 lapis lolos semuanya. Gak ada yang bisa membangunkan. Ini setelah saya rajin sedekah, kok saya mudah untuk tahajud. Nah itu berarti sedekahnya dibalas kemudahan tahajud. Ya. Nah konsep seperti ini hanya akan terjadi kalau amal sedekahnya itu memenuhi kriteria ihsan. Iya. Karena sangat mungkin ada orang yang dia sedekah juga, iya, tapi sedekahnya tidak memenuhi kriteria ihsan. Iya. Ya wajar kalau kemudian dia tetap berat sekali untuk tahajud, ya. Berarti kan sedekahnya tidak dibalas dengan balasan ihsan. Ya. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang namanya ihsan. Tapi sekali lagi di surat Asy-Syura Allah mengatakan kalau beramal mengharapkan balasan dunia, ya kami akan berikan balasan dunia itu. Ya. Berarti sebenarnya ya, amal ihsan yang berbalas ihsan itu bisa dua kemungkinan. Ya, bisa dua kemungkinan. Balasan itu sifatnya duniawi atau sifatnya ukhrawi. Ya. Ini perlu kita sampaikan karena sepertinya ya, kita masih punya pengertian kalau beramal baik ya ada balasannya di dunia. Iya. Apalah artinya beramal baik kalau nggak ada balasan di dunia? Ya. Dan beberapa ayat atau hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk ayat ya Syura ayat ke-20 tadi itu kan memberikan maklumat bahwa ya, sangat mungkin amal baik itu dibalas di dunia. Nah, ini yang kita ingin bahas bersama ya Bapak Ibu, pengertiannya ya, karena kita sedang membahas tema memahami konsep balasan amal. Kalaulah kita merasa sudah melakukan amal ihsan dan kemudian ada balasannya ya ukhrawi atau duniawi, maka apa wujud balasan ukhrawi? Balasan yang sifatnya keakhiratan. Iya. Bisa dalam wujud semangat untuk terus beramal, bisa pula dalam wujud tidak mau lagi melakukan segala yang buruk. Iya. Nah ini berarti amal baiknya dibalas dengan ihsan. Ihsannya ihsan ukhrawi. Ya, contohnya tadi ya. Saya setelah rajin sedekah kok gampang sekali tahajud. Ya. Saya setelah gampang tahajud kok jadi senang baca Quran. Saya setelah senang baca Quran kok jadi pengen sekali bakti betul kepada orang tua. Ya, setelah bakti kepada orang tua terus menerus, itu kan berarti amal ihsannya bergulir. Iya, melahirkan balasan ukhrawi yang sekali lagi balasan ukhrawi itu wujudnya adalah amal. Semangat untuk terus beramal, baik amal itu sendiri atau amal lain, atau wujudnya tidak mau lagi melakukan segala yang buruk. Iya. Sepulang umroh kok jadi orang yang malas ngeribah. Nah itu berarti umrohnya menjadi amal ihsan. Kenapa? Karena dibalas dalam wujud tidak mau lagi melakukan yang buruk. Iya. Kalau di Quran itu Allah akan menyebut dengan jelas wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau ada orang yang sholat yang dengan sholatnya dia enggak mau lagi melakukan yang mungkar, berarti sholatnya sudah mencapai derajat ihsan. Ya, mencapai derajat ihsan. Tapi kalau sholat tapi masih suka cerita jeleknya orang lain, ya, maka sholatnya belum bisa disebut sebagai sholat dengan derajat ihsan. Nah, ini ihsan, ya, balasan ihsan yang sifatnya ukhrawi. Nah, kalau yang sifatnya duniawi,
Nah, kalau ihsan itu ya sifatnya duniawi, ya, maka balasan yang sifatnya keduniaan, duniawi itu berarti balasan yang sifatnya keduniaan. Dan itu ada dua kemungkinan, bisa menyenangkan, bisa pula tidak menyenangkan. Kan dua-duanya balasan. Kalau menyenangkan manis, kalau tidak menyenangkan pahit. Ya. Kita baik sama orang itu kemudian jadi baik sama kita, mau nolong, mau bantu, mau membela. Berarti balasannya menyenangkan. Tapi mungkin enggak kita banyak menolong orang tapi kemudian difitnah? Ya. Kita menolong orang tapi dikata-katain. Ya, berarti air susu dibalas air tuba. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, atas balasan duniawi, kalau balasan ukhrawi udah enggak usah kita bahas. Ya. Ya. Nah, yang kita perlu bahas adalah balasan yang sifatnya duniawi, karena balasan amal yang bersifat duniawi itu memiliki makna dan maksud yang harus difahami secara tepat dan bijak. Harus difahami secara tepat dan bijak. Karena kalau orang memahaminya tidak tepat, tidak bijak, itu bisa menghanguskan amal. Ya. Membuat amal itu betul-betul hanya menjadi amal duniawi yang kelak sebagaimana yang Allah katakan, wa ma lahu fil akhirati min nasib. Di akhirat enggak ada bagian. Ya. Di akhirat tidak ada bagian. Contoh, kira-kira ada enggak orang yang pandangannya begini? Ya. Sebutlah suami istri sudah menikah. Ya. Usia pernikahan sudah 5 tahun. Tapi belum dikaruniai anak. Ya, apa yang dilakukan oleh suami istri ini? Ya, berusaha dan kemudian sabar, ya, atas kenyataan yang ada. Ya, terus berusaha, ya, dan sabar, ya, sabar menunggu hasil. Hingga akhirnya 10 tahun Allah karuniakan keturunan. Allah karuniakan keturunan. Ya, Bapak Ibu, ada enggak orang yang kemudian mengatakan kesabaran saya tidak sia-sia? Ya, kesabaran saya ada hasilnya. Inilah hasil kesabaran saya menunggu selama 10 tahun. Allah akhirnya karuniakan untuk saya keturunan. Ini kalimat yang lazim atau tidak lazim? Ada enggak orang yang menyimpulkan begini? Ini adalah buah kesabaran saya selama 10 tahun. Berarti sabar dia ada hasilnya enggak? Ada kan? Hasilnya apa? Enggak disia-siakan. Ya, saya dikaruniai keturunan. Kalau seperti itu logikanya, sekarang kalau seandainya ada orang yang dia sabar menunggu datangnya keturunan, ya, dari 5 tahun, 10 tahun, 15, 20 sampai 30, 40, 50 tahun, ya, belum juga dikaruniai anak. Kalau sampai 50 tahun belum dikaruniai anak, berarti usianya berapa? Ya enggak mungkin kan usianya 50. Usianya 70, ya. Itu juga kalau menikahnya di usia 20. Di usia 70 tahun belum juga dikaruniai anak. Dia sia-sia enggak sabar? Tapi ada enggak orang yang mengatakan kesabaran saya tidak ada hasilnya? Mungkin enggak ada orang yang bilang begitu. Saya padahal udah sabar, ya, tapi ternyata sabar saya tidak ada hasilnya. Ada orang yang punya pandangan seperti ini? Padahal kalau kemudian kita perhatikan dengan baik, yang sabarnya berhasil, itu yang ada hasilnya atau yang tidak ada hasilnya? Sabar yang berhasil itu kan sabar yang tidak ada hasilnya. Dia udah sukses sabar. Loh, kalau ada hasilnya,
Kalau ada hasilnya, berarti hasil dari sabar itu apa? Ya keturunan. Iya, itu hasil dari sabar. Iya. Padahal kalau sudah hadir keturunan, berarti sabarnya terus atau selesai? Selesai. Iya. Nah, karena itulah kita katakan bahwa balasan amal yang bersifat duniawi itu memiliki makna dan maksud yang harus difahami secara tepat dan bijak. Kalau tidak, ya seperti pekan lalu contoh Mas Hari ya sama Mas Fakih ya. Tapi kalau kita buat contoh ya, kita biasa datang ke pengajian jam 9. Bisa satu saat ada teman yang dia bilang begini, Pak, besok kita berangkat bareng ya. Saya nanti ngampirin Bapak ke rumah. Iya, nanti kita berangkat bareng dari rumah. Nggak pasti juga waktu itu kita nggak ada kendaraan. Wah, itu gayung bersambut nggak? Ya, oh iya, senang sekali ya. Saya nunggu nanti besok jam 9 sesuai dengan janji jam 9 udah siap. Tapi kalau beliau belum datang, ya akhirnya di WA kan. Udah sampai mana Pak? Ternyata ini saya lagi ada kerjaan nih. Belum selesai, mungkin 10 menit lagi. Tunggu ya Pak. Ya, kita bilang apa sama beliau? Oh iya, gak apa-apa, selesaikan aja dulu Pak. Saya nunggu ini, saya udah siap gitu. Pokoknya Bapak datang, saya berangkat. Ya. Di jam 9 lewat 10 menit kita WA lagi, gimana Pak, udah selesai? Ternyata belum, ini kayaknya butuh 5 menitan lagi ini. Tolong ya Pak, ditunggu dulu. Oh iya Pak, gak apa-apa, selesaiin aja. Ya kan 5 menit ya. Sampai 9.20 kita WA lagi. Nah dijawab, iya Pak, ini saya lagi siap-siap ini. Tunggu ya Pak, 5 menit insya Allah saya udah nyampe. Optimis gak? Optimis. Nunggu gak? Nunggu. Berarti sabar gak? Sabar kan, sabar menunggu. Sampai di jam 9.30 ya, tiba-tiba ada WA dari beliau, maaf Pak, saya gak jadi berangkat. Bapak berangkat sendiri ya. Berarti kan kita 30 menit menunggu. Berarti sukses sabar gak? 30 menit kan kita sukses sabar menunggu. Ya Pak, gak apa-apa, kan namanya sabar. Tapi begitu di 9.30 beliau nge-WA, maaf Pak, saya gak jadi berangkat. Apa yang terjadi dengan kita? Alhamdulillah atau mangkel? Ya Allah, ini orang kalau memang gak bisa itu ya dari awal bilang. Ya ini mah udah 9.30, pengajiannya juga mulainya 9.30, ya udah terlambat. Coba kalau dari awal bilang saya nggak jadi berangkat kan ya udah enak, saya bisa berangkat sendiri pakai Gojek lah gitu. Ini orang. Berarti 30 menit dia sabar itu sukses atau batal? Dibatalkan oleh siapa? Sia-sia saya nunggu dia 30 menit. Jadi 30 menit sabar menunggu dia itu dianggap sia-sia. Kenapa? Ya dia nggak datang. Nah padahal kalau seandainya kita mau bandingkan, akhirnya beliau ngampiri dengan beliau betul-betul tidak ngampiri, ya, yang jelasnya tak kita sukses sabar itu dia ngampiri atau nggak jadi ngampiri? Kan nggak jadi ngampiri, itu udah jelas sabarnya. Tapi kenapa kita kecewa? Karena kita nggak memahami konsep balasan amal. Nah yang tragis lagi kalau akhirnya berangkat dan sampai tempat acara ada yang nanya, Mas Fakih, tumben kok terlambat? Ya, ditutupi atau dibuka semua cerita. Iya, padahal saya itu udah siap dari jam 9.
Ya, biar nggak terlambat, saya sudah siap, cuma karena janjian mau dihampiri saya nunggu sampai 30 menit, ternyata dia bilang nggak jadi berangkat. Gimana saya nggak dongkol? Kira-kira ceritanya begitu nggak Mas Fakih? Nah, ini kan sudah jatuh ketimpa tangga. Dia udah sabar, tapi kemudian dia buang kesabaran itu, dan setelah itu dia cerita, dan ceritanya pasti mengandung riba kan? Siapa yang ngambil itu? Oh, disebut namanya. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita perlu memahami hakikat amal ihsan ya. Apa sih amal ihsan itu? Amal ihsan adalah beramal baik semata-mata lillah. Ya, semata-mata lillah. Lalu apa bedanya dengan ikhlas? Nanti kita akan lihat ya. Sebenarnya ihsan itu ya ikhlas. Cuma ikhlas itu belum tentu ihsan. Ya. Ikhlas itu belum tentu ihsan. Tapi kalau ihsan itu udah pasti ikhlas ya. Karena itu kita melihat ya, derajat ihsan itu kan tinggi. Ya. Jadi beramal baik semata-mata lillah ya. yakni berorientasi akhirat yang utuh tanpa sedikit pun dicampuri orientasi dunia. Ya. Ini yang namanya amal ihsan. Ya. Jadi utuh orientasinya akhirat tanpa sedikit pun dicampuri orientasi dunia. Contoh, sekaligus ini membuat kita jadi faham beda ihsan dengan ikhlas. Ada orang yang dia tuh rajin sedekah, dan setiap kali beliau sedekah nggak pernah diketahui oleh siapapun. Jadi sedekahnya itu sembunyi-sembunyi. Saking sembunyinya, apa yang diberikan oleh tangan kanan tidak diketahui oleh tangan kiri. Jadi kalau sampai tangan kirinya dia nggak tahu, apalagi tangannya orang lain. Jadi sangat-sangat rahasia. Pertanyaannya, berarti dia ikhlas nggak? Kesimpulannya iya kan? Orang ini ikhlas banget. Sampai suatu saat ada kejadian kebakaran di komplek perumahan dia. Banyak sekali rumah yang terbakar, termasuk rumah samping kanan kirinya dia, depan belakang, tapi rumah dia nggak kebakar. Padahal yang lain kebakar. Iya. Jadi itu sudah di luar nalar, kok bisa ya nggak kebakar? Terus dia punya kesimpulan begini, kok rumah saya nggak kebakar ya? Wah, ini berarti hasil buah dari saya sedekah yang tidak diketahui oleh siapapun. Jadi dia merasa ini adalah buah hasil balasan dari Allah karena sedekahnya tidak diketahui oleh siapapun. Pertanyaannya, iya, dia tetap ikhlas nggak? Mungkin tetap ikhlas kan? Tapi ihsan nggak kalau sudah begini? Enggak. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa amal baiknya dibalas di dunia. Bisa jadi ikhlas, tapi itu tidak mencerminkan ihsan. Sebab Bapak Ibu, orang yang betul-betul amalnya ihsan, kalaulah mengalami kejadian tadi dibalas di dunia, dia tidak akan menyimpulkan bahwa balasan di dunia itu karena amal dia. Enggak. Ya, orang yang betul-betul amalnya ihsan, kalaulah amal baiknya sepertinya ada balasannya di dunia, dia tidak akan mengklaim itu sebagai balasan dari amal dia. Dia akan menyimpulkan ini kebaikan Allah saja. Wah, rezekinya banyak, ini karena saya rajin sholat duha. Itu bukan tipikal orang yang amalnya ihsan. Ya dia sholat duha ya ihsan. Kalaulah rezekinya banyak, ini kebaikan Allah aja, yang tidak ada kaitan dengan sholat duha. Andai pun saya tidak rajin sholat duha, Allah tetap kasih kok, karena Allah itu maha baik. Iya. Jadi inilah yang namanya amal ihsan, amal baik yang berorientasi pada amal, bukan hasil dari amal. Hasil dari sebuah amal baik bukanlah wujud keberhasilan, melainkan karena kebaikan Allah semata. Inilah amal ihsan. Orientasinya pada amal, bukan pada hasil amal. Sehingga kalau beramal nggak ada hasilnya, berarti sukses nggak beramalnya? Justru ini amal yang sukses. Amal yang sukses itu adalah
amal yang sukses dilakukan tapi tidak ada hasilnya. Iya, tidak ada hasilnya. Iya. Jadi kalau dalam bahasa yang lain, merasa senang, bahagia saat berhasil melakukan amal baik yang tidak ada hasil duniawinya. Iya. Dan ini pada akhirnya nanti berkait erat dengan soal mentalitas. Jadi ihsan itu sudah jadi mental. Jadi orang kalau mentalnya belum ihsan, ya, ya otomatis dia akan merasa sukses melakukan amal ketika ada hasilnya. Ketika nggak ada hasilnya, ya dia akan merasa rugi. Iya, rugi. Contoh, sekaligus ini menjadi tazkis, ihsan itu sudah menjadi mentalitas diri kita atau belum? Mana yang membuat kita bahagia saat teman pinjam motor? Kembali dalam keadaan bensinnya penuh atau kosong? Yang mana Bapak Ibu? Ini kan soal mentalitas ya. Kalau kemudian bensinnya penuh, dia bilang apa? Enggak sia-sia saya minjemin motor. Berarti amalnya sukses enggak? Suksesnya berupa apa? Bensin. Padahal berapa harga bensin? Dan bensin itu wujud dari dunia atau akhirat? Orang yang mentalnya ihsan, Bapak Ibu, itu akan kelihatan. Ya Allah, saya kok lupa ya pesan untuk jangan ngisi bensin. Ya, pas dilihat bensinnya kosong, dia bilang apa? Alhamdulillah, untung dia nggak ngisi bensin. Kita coba bandingkan ya, Bapak Ibu, mana yang membuat amal kita meminjamkan motor lebih tinggi nilainya, diisi bensinnya atau nggak diisi bensinnya? Kan kita sebenarnya udah tahu ya, dengan tidak mengisi bensin, meminjamkan motor ke beliau itu lebih memiliki nilai. Nilai apa? Akhirat. Betul. Tapi ini kan nggak bisa dibohongi kan, emang berkaitan dengan mentalitas. Jadi ini yang nanti akan kita bahas ya, bagaimana kita memiliki mentalitas ihsan, ya, mentalitas sebagai muhsin. Ya, contoh lain, mana yang membuat kita bahagia saat mendapatkan rezeki? Dinikmati sendirian atau dinikmati yang lain? Dinikmati sendiri atau dinikmati yang lain? Gampang deh contoh kasusnya. Ya. Bapak Ibu beli gula, ya, gulanya masih di plastik, ya, dipindah ke toples, rupanya lupa nggak nutup itu toples, ya. Pas yang dilihat gulanya dirubung semut. Dirubung semut itu artinya dinikmati oleh semut kan. Bapak Ibu ngelihat gula dirubung semut, itu bahagia atau mangkal? Keuntungan atau kerugian? Itu sebenarnya mentalitas. Ya. Apakah gula yang dimakan oleh semut ketika kita biarkan itu tidak mendatangkan pahala? Siapa bilang ngasih makanan ke semut tidak berpahala? Berpahala. Karena semut juga adalah makhluk ciptaan Allah. Ketika lihat ya, gula 1 kilo dirubung semut. Maaf ya semut, kamu boleh kok tetap menikmati gula ini, tapi jangan di sini ya, karena kalau di sini takutnya nanti kamu terganggu gitu. Saya pindah ke bawah ya, silahkan nikmati sampai habis. Kira-kira habis sampai kapan 1 kilo? Hadirin hadirah yang dirahmati Allah. Ini saya lihat Bapak Ibu kan sudah menikah semua. Sudah berhasil belum menikahnya? Sudah berhasil itu berarti ada hasilnya kan. Tapi yang jelas nikahnya udah berhasil kan. Kapan ya? Waktu
salaman kan, berhasil nggak? Berhasil. Orang-orang bilang sah gitu ya. Tapi itu kan sudah lewat puluhan tahun yang lalu, betul. Tapi kan menikah adalah amal yang usianya amat sangat panjang. Seumur hidup loh menikah itu. Ya. Nah, ini pertanyaannya, manakah yang lebih membuat kita bersyukur dengan menikah? Ya. Mendapat pasangan hidup yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan? Nah, itu berkaitan dengan mentalitas. Orang yang mentalitasnya mentalitas muhsin, ya ihsan, gak masalah ketika pasangan hidup saya tidak menyenangkan. Kenapa? Karena nilai ibadah menikah itu ya terangkat di sisi Allah ketika pasangan hidupnya menyenangkan atau tidak menyenangkan. Oh, tidak menyenangkan kan? Ya, nilai ukhrawi menikahnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, bagaimana caranya agar kita memiliki mentalitas ihsan seperti ini? Iya. Nah, itu kita bahas insyaallah di pertemuan yang akan datang. Iya. Bagaimana kita memiliki mentalitas ihsan? Ya, karena mentalitas ihsan itu akan membuat kita bahagia melakukan amal kebaikan ketika tidak ada hasilnya. Karena kalau tidak ada hasilnya dari manusia, pasti Allah akan memberikan hasil yang jauh lebih tinggi. Kalau tidak ada hasil di dunia, pasti akan ada hasil di akhirat yang jauh lebih bernilai, lebih bermakna. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilaf. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.